Sudah dikenalkan tadi jin? Kalau kita berbicara jin, kita harus faham 3 nama: jin, setan, iblis. Siapa ini mereka? Apakah mereka sepupuan, abang beradekan, atau tetanggaan? Kan perlu tahu. Ya. Jin itu adalah makhluknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Sama seperti kita manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Ini jin, makhluknya. Ya. Setan itu apa? Setan itu sifat. Setiap yang ingkar kepada Allah, setiap yang kufur kepada Allah, itu disebut setan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Ya, kalau dia ingkar kepada Allah, maka dia disebut setan. Coba lihat kiri kanannya, ada tulisan nggak di keningnya? Siapa tahu ada. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kata Allah, minal jinnati wan nas. Dari setan jin dan setan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan syayatinal insi wal jinni, dalam surat Al-A'raf ayat 113. Dan begitulah kami ciptakan dari setiap nabi-nabi dan rasul musuh-musuh dari kalangan setan jin dan setan manusia. Bapak Ibu baca bukunya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ada yang pegang? Ya, judulnya Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaiton. Buku ini adalah buku rujukan utama yang berbicara tentang ruqyah syariah, buku rujukan utama dunia tentang masalah ruqyah. Ruqyah, sihir, nah ini. Tapi sayang saya tidak bisa bawa, ibu cari sendiri. Ya, ini. Yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Di dalamnya juga ada tazkiyatun nafas. Bagaimana cara membentengi diri. Nah, yang pengen saya sampaikan adalah pada kesempatan yang berbahagia ini, di buku ini dia cantumkan ada 7 strategi iblis untuk menyesatkan manusia. Kalau yang satu dia lakukan tidak berhasil, dia buat yang kedua. 2 tidak berhasil, ketiga, keempat, sampai ke 6. Kalau yang sudah 6 ini tidak bisa menyesatkan manusia, maka dia akan lakukan cara yang terakhir, apa? Yaitu meminta pertolongan kepada sahabatnya dari kalangan setan manusia. Kalau setan manusia sudah bertindak, maka lebih susah. Kata Malik bin Dinar, seorang ulama bernama Malik bin Dinar mengatakan, saya lebih takut sama setan manusia ketimbang setan jin. Kalau setan jin saya bacakan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ukhruj ya Allah, jin itu keluar. Tapi kalau saya bacakan, kalau saya bertemu dengan setan manusia, saya bacakan ayat kursi 1000 kali, bukan dia lari malah ngejar saya. Ya, ada orang mau merompak, ini setan manusia. Coba baca ayat kursi kalau lari dia. Ya. Ada orang mau mencuri di rumah kita, maling, mencuri di rumah kita, bacakan ayat kursi coba. Ya. Kalau orang seperti itu ayatnya pentungan ini sama kamu. Ya, kemarin ada cerita salah satu penganjur di Labuan namanya Cegu Hamid. Ada yang di rumahnya tingkat 2, ada yang bongkar-bongkar pintunya, dengar dia. Akhirnya di rumah dia kan dia atlet panah. Dari tingkat 2 udah dibilang, "Hei, cik," kan tahu di situ. Sebaik tahu dia kalau Cegu Hamid itu pakai apa? Megang panah, langsung nangis-nangis dia, ampun. Nah itu kalau menghadapi setan manusia, pakai panah baru bisa. Ya, seperti itu kaum muslimin. Jadi mereka akan meminta bantuan kepada setan-setan dari kalangan manusia. Lihat itu di Palestina. Ya, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita mau sholat dibunuh. Ya, lihat di Syria. Kalau ada orang sholat 1 hari 5 kali di masjid, dibunuh. Ditangkap, dipenjarakan. Siapa yang memenjarakan mereka? Setan manusia. Apakah bisa dengan ayat kursi? Nggak bisa. Ya, seperti itu kaum muslimin. Dan ini adalah cara terakhir mereka dalam menyesatkan manusia. Ya, ini jin, setan. Ya, jadi setan itu baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Kemudian siapa itu iblis? Iblis itu adalah salah satu bangsa jin. Jadi setan itu sebenarnya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku juga. Seperti manusia, ada bangsa Malaysia, ada Indonesia, mereka juga seperti itu.
ada bangsa iblis, Azazil, Ifrit, pocong, Pontianak, apalagi Gondoruo, setan raya. Ya, makanya bangsa jin itu paling banyak menetap di Malaysia sama Indonesia. Kalau di Cina itu cuma satu, vampir. Kalau di Inggris, di Amerika juga cuma satu, Dracula. Ya, di Malaysia, di Indonesia itu paling banyak memang. Ya, suku-suku bangsa jin itu. Ada suster ngesot kalau di Indonesia. Saya mikir ngapain takut ada hantu suster ngesot. Kalau dia jalan aja lomba lari sama kita, kita bisa menang. Ini ngesot-ngesot ngejar kok takut. Ya, makanya akidah kita itu dirusak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, dirusak. Sama suster ngesot pun takut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini setan, jin, setan, iblis. Iblisnya adalah salah satu golongan dan iblis adalah satu-satunya bangsa jin yang kekal abadi sampai hari kiamat sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Jin yang lain bagaimana? Setan yang lain, jin yang lain, setan yang lain itu bisa dibunuh, bisa mati. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, kalau kamu lihat setan, kejar dia, tangkap, cekek dia sampai mati. Jadi ibu-ibu kalau di rumah lihat pocong, kejar. Itu kata Ibnu Qayyim seperti itu. Tangkap dan cekek dia, pegang itu pocongnya. Ya, jangan takut. Hari ini kita takut menganggap bahwa setan jin itu menyeramkan, besar, matanya merah, bisa menghisap darah. Bapak Ibu, setan itu tidak ada wujudnya. Setiap yang kita lihat itu penampakan dalam wujud lain. Dia berbentuk pocong, Pontianak, Gondoruo, tuyul, apalagi setan raya dan lain sebagainya, itu hanya perwujudan. Jadi sebenarnya mereka tidak punya wujud karena mereka diciptakan dari api, dari gas. Tidak punya wujud. Tapi mereka akan datang kepada Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu yakinin. Kalau kita meyakini mereka adalah sosok yang menyeramkan, menakutkan, berbulu hitam, matanya merah, taring panjang, ada tanduknya satu misalkan, maka dia akan datang dalam bentuk seperti itu. Kalau kita yakini bahwa jin itu seperti Pontianak, dia akan datang seperti Pontianak. Kalau kita yakini bahwa jin itu seperti pocong, dia akan datang seperti pocong. Tapi kalau kita meyakini bahwa jin itu seperti anak-anak kecil, yang kecil, imut-imut, menggemaskan, lucu, maka dia akan menemui kita dalam bentuk yang seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu melihat setan, ikut orang-orang terdahulu. Nabi Ibrahim ketika dia mau menyembelih Ismail, setan datang. Dia ambil batu, dia lemparin. Ini pertama. Kalau lihat setan diapain? Dilempar pakai batu. Ya, Rasulullah SAW ketika sholat, dia lihat setan ditangkap sama Rasulullah, dicekik sampai air lidahnya menjulur dan air liurnya kena tangan Rasulullah. Setan itu kan makhluk gaib. Kenapa bisa kena? Ya, karena dia sudah masuk ke alam kita. Kalau dia sudah masuk ke alam nyata, maka hukum alam nyata berlaku untuk dia. Kalau kita tokok kepalanya, bendol. Ya, makanya kalau ada pocong, ada setan mau nunjukkan diri, berani nggak dia hadapan kita? Nggak berani, di pojok-pojok sana. Kalau kita udah takut setan, nah baru dia datang ke sini, ya kan? Tapi kalau di sana dia muncul, kita ambil batu, dia lempar, dia akan hilang, lari dia. Tahu dia, oh ini berani orang ini. Gitu. Pocong Pontianak itu kapan kita lihat? Di atas pohon kelapa, di atas pohon manggis. Kalau kita lari setan, nah dia baru datang. Karena dia kan mau tes ini orang takut enggak. Makanya kalau lagi ngendara kereta, ada tiba-tiba pocong di depan, tabrak aja, mati dia. Nggak usah takut. Ya, kalau tiba-tiba muncul depannya ada Pontianak, udah, gas lagi, lebih kuat, tabrak. Kalau dia kena, mati dia. Ya, itu kalau di depan. Kalau di samping biarkan aja. Jangan pula ibu nambah-nambahin belok ke sini, nabrak dia kan kasihan. Dia pun lagi duduk-duduk di jalan, di pinggir jalan. Biarkan saja, lewat aja. Ya kan?
Nah, kalau di depan nggak apa-apa tabrak. Kalau di samping namanya zolim kalau nabrak. Dia kan pengen hidup juga. Ya, seperti itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan pernah takut. Tangkap mereka, cekek, dan mereka bisa mati. Ya, Rasulullah SAW pernah mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan salah satu berhala Lata dan Uzza. Maka dihancurkan sama Khalid bin Walid, kemudian Khalid bin Walid pulang. Kata Rasulullah apa? Khalid bin Walid, apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah pecahkan ya Rasulullah. Kamu temukan sesuatu? Tidak ya Rasulullah. Kamu balik lagi, kamu belum berbuat apa-apa. Khalid bin Walid balik lagi, ternyata dia lihat berhala yang semula sudah dia hancurkan kembali sempurna. Kemudian dia hancurkan lagi, sudah pecah, dia tunggu. Kemudian keluar sesosok nenek-nenek, dia tebas pakai pedangnya. Kemudian mati. Siapa nenek-nenek itu? Nenek-nenek itu adalah jin yang selama ini disembah dalam bentuk berhala. Ketika ditebas sama Khalid bin Walid, dia mati. Padahal jin. Jadi Bapak Ibu, kalau lihat jin, bunuh, bisa mati dia. Ya, kalau kita lihat, ini khusus bagi orang-orang yang bisa melihat karena dalam tubuhnya ada jin. Kan ada yang diganggu sama jin dengan sering dinampaki jin-jin yang menyeramkan, menakutkan itu. Itu karena kita yakini bahwa dia menakutkan. Karena kita meyakini bahwa jin itu adalah kecil, imut-imut, menggemaskan. Makanya kata Rasulullah ketika dia tangkap itu jin, apa yang dibilang Rasulullah? Kalau saya tidak ingat dengan Nabi Sulaiman, kamu sudah saya bawa ke rumah, saya ikat di depan rumah untuk dijadikan mainan budak-budak saya. Masya Allah. Nah ini, jadi udah diazamkan di rumah. Kalau nampak jin saya akan tangkap, saya ikat untuk jadikan mainan budak-budak saya. Maka saya yakin tidak akan ada jin yang berani menunculkan diri. Dulu saya punya pasien, seorang bapak-bapak besar kekar. Ya, dia seorang cikgo. Saya rukyah, reaksinya Masya Allah dahsyat. Apa gangguannya? Setiap dia kemanapun dia akan melihat sosok-sosok yang menyeramkan. Sampai akhirnya kalau dia masuk kamar mandi, nggak berani lihat jendela. Kenapa? Karena biasanya dari jendela dia nengok gini. Jadi dia nggak berani lihat jendela, di bawah aja. Lihat bawah ada kepala, nggak ada badan. Jadi senantiasa dihantui oleh jin. Maka pada saat itu ketika habis sesi rukyah sama saya bilang, Pak, jin itu lemah. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya syaitan itu amat lemah. Ya, kenapa dia nampak kuat? Karena Bapak meyakini dia kuat, dia besar. Tapi kalau Bapak yakin dia kecil, lemah, maka dia akan menunjukkan diri dalam keadaan lemah dan kecil. Mulai hari ini saya bilang, kalau jumpa lagi setan yang selama ini menghantu-hantui Bapak, kejar dia, takbir dulu. Bismillah, Allahu Akbar. Kejar, tangkap dia. Cekek dia sampai mati, saya bilang. Bisa Ustaz? Bisa, saya bilang. Oke kalau gitu, insya Allah. Apa yang terjadi? Dia pulang ke rumah. Ya, dia pulang ke rumah, dia buka pintunya. Ketika dia buka pintu, ternyata sudah ditunggu. Makanya ibu-ibu kalau sudah berani nanti insya Allah ya ditunggu di rumah. Sebaik dia buka pintu, ditunggu sama jin yang selama ini menghantui dia. Tapi dia teringat dengan apa yang saya bilang, kalau jumpa bismillah takbir, bismillah Allahu Akbar. Dia pun bismillah takbir Allahu Akbar, jin itu mengecil langsung seketika itu. Dia kejar Bu. Akhirnya jin itu lari naik tingkat 2. Ya, sampai dia tingkat 2, dikejar di tingkat 2, masuk ke bilik kamar yang kosong. Selama ini bilik kamar itu memang kosong. Dia buka, ternyata kawannya sudah nunggu semua di situ. Ramai. Ya. Tapi karena dia apa? Dia berani, sudah termotivasi dengan apa yang saya sampaikan, akhirnya dia masuk, dia tangkapi satu-satu. Ada yang diinjaknya, ada yang dipatahkan lehernya, ada yang dibuang sama dia dari jendela. Memang dibunuhnya. Dia cerita semua sama saya nggak nyaksikan. Dan tidak ada kamera yang merekam. Dia bercerita sama saya karena dalam tubuh dia kan ada jin. Jadi dia bisa melihat dan mengejar jin-jin tersebut dalam bentuk yang sudah sangat-sangat kecil, Masya Allah. Dia bunuh semua, dia ceritakan sama saya. Ada yang dalam bentuk terenggiling, ada yang dalam bentuk binatang, kakinya 4 tapi kepalanya manusia. Ada yang dalam bentuk seperti kuda laut tapi wajahnya seperti nenek-nenek. Itu semua dia hancurkan. Sejak saat itu Bapak Ibu, tidak ada satu bangsa jin pun yang berani memunculkan diri di hadapan dia. Ya, saya yakin takut diinjak semua.
Ya, Ustadz itu kan laki-laki, kami kan perempuan Ustadz. Ya, kami lebih takut lah. Ya, kami nggak seberani laki-laki. Ada juga perempuan. Ya, ada seorang ibu datang ke saya. Ya, apa sakitnya? Dia selalu pendarahan, tidak bisa punya anak. Sekarang anaknya sudah 3 kalau saya tidak silap. Ya, kemudian dia juga dihantui seperti bapak itu, cuman kondisinya berbeda. Ibu ini selalu melihat jin kalau dia sholat. Allahu Akbar. Kalau dia mau sujud, ibu sebut siapa nama jin. Semuanya ada di situ. Semua jenis jin ada di tempat sujudnya sehingga dia tidak berani sujud. Maka kemudian saya motivasi dia sebagaimana motivasi saya kepada si bapak. Akhirnya si ibu itu pun dengan mantap mengatakan, insya Allah Ustaz, mulai hari ini kalau saya sholat ada lagi di tempat sujud saya akan injak, katanya. Sudah berazam dia. Kemudian dia pulang dari rumah saya, dia pun sholat takbir Allahu Akbar. Dia sudah niatnya. Ketika dia sujud, dia sudah berniat mau injak. Nggak tahu khusyuk atau nggak sholatnya ini. Yang penting, yang jelas dia cerita sama saya seperti itu. Dan apa yang terjadi? Sejak saat itu tidak ada lagi jin yang berani duduk-duduk di tempat sujudnya. Nggak berani memunculkan diri. Kenapa? Karena dia sudah termotivasi bahwa jin itu lemah. Makanya Bapak Ibu, mulai hari ini jangan pernah menganggap bahwa setan itu adalah makhluk yang menyeramkan, menakutkan, punya kekuatan. Tapi harus yakin bahwa jin setan itu adalah makhluk yang lemah, kecil, imut-imut, menggemaskan, comel. Ya. Jadi kalau ada tangkap. Ya, kalau ada makhluk pak kepala saja nggak ada badannya, tangkap, justru itu dicari. Saya ajarin ibu. Kalau di kamar mandi ada kepala aja nggak pakai badan, hantu apa itu di Malaysia namanya? Nah, penanggal. Itu justru bapak ibu kejar, tangkap, masukkan akuarium, tutup. Habis itu ibu berhenti kerja. Iya, nggak usah kerja lagi, buat brosur. Di rumah saya ada kepala nggak ada badan tapi bisa bercerita, bisa berjalan. Sudah? Buat iklannya di seluruh Kinabalu, tempel di masjid-masjid. Semua orang akan datang berbondong-bondong ke rumah ibu. Nanti di depan pintu tinggal buat kotak infak besar, tulis di situ, foto bersama 10 ringgit. Colet-colet sedikit 15 ringgit. Ibu bapak nggak perlu kerja, 7 keturunan kaya raya. Ya, kasih tahu sama anak-anaknya, jangan takut lagi sama jin. Kalau nanti ada, tangkap, masukkan akuarium. Ini akidah yang harus kita tanamkan kepada anak keturunan kita mulai dari sekarang. Dulu kita senantiasa mendapatkan cerita-cerita dari orang terdahulu bahwa setan itu besar, menakutkan, bisa menghisap darah, kalau dicekik mati. Padahal itu adalah dongeng masa lalu yang tidak ada faktanya. Ya, apa pernah dengar ada berita di Kinabalu orang mati dicekik hantu? Nggak ada. Ya, karena itu hanya cerita dongeng. Ya, yang ada hantu mati kelindes kereta. Ya kan gitu. Ada orang kerasukan, kenapa kamu nggak mau keluar? Ya, saya tidak mau, saya mau balas dendam. Kenapa balas dendam? Anak saya diinjak sama dia. Ya, ada seperti itu. Syekh Wahid Abdul Salam Bali bercerita. Ya, kakak dia manen buah kurma, kemudian diikat di sini, gitu kan, diikat. Kemudian ketika diikat jatuh. Ketika jatuh ketimpa jin. Jinnya balas dendam. Kalau ditanya, kenapa kamu masuk? Karena saya balas dendam. Karena waktu dia menggantungkan kurma jatuh mengenai saya sakit. Balas dendam. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi mereka adalah makhluk yang kalau dia masuk ke alam kita, hukum alam kita berlaku. Kalau nampak pocong di pojok sana, ibu kejar pakai sapu, pukul dia. Ya. Kalau kena hidungnya berdarah. Iya, kalau nggak percaya nanti praktekkan di rumah. Saya doakan nanti jumpa ya. Ya, saya kira ini saja, waktu kita sudah habis. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan habis asar. Materi kita masih sangat banyak sekali, ini belum masuk rukyah mandiri. Maka Bapak Ibu, besok jangan ada yang tidak datang. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang diculik sama iblis. Yang diculik sama iblis itu siapa? Yang hari ini datang besok enggak. Itu memang sengaja diculik sama iblis, nggak usah ikut.
Kenapa? Karena iblis tahu, kalau tahu rahasia, takut mereka terbongkar rahasia iblis. Iblis itu apa? Katanya, kalau Al-Quran dibacakan, saya itu meleleh seperti garam yang terkena air. Ya, tapi kalau yang membacakan masih melakukan kesyirikan, dosa, nggak mempan. Iblisnya ketawa. Ya kan, kamu baca terus, saya senang katanya. Nah, inilah yang akan kita bongkar, apa kelemahan-kelemahan mereka, sehingga cukup baca bismillah sudah hancur dia. Ya, cukup baca Al-Fatihah sudah remuk itu jin, setan, iblis. Kenapa? Karena kita sudah tahu kelemahan dia. Nah, itu yang nanti akan kita bongkar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.